Rokok ini adalah pada akhirnya satu hal yang susah. Jadi kalau ada prahara rumah tangganya, bagaimana dia lepas dari rokok. Dan ternyata sepanjang presidensi dia masih sering curi-curi rokok. Kalau gitu kita ngerokok dulu. Jadi bos, dia bilang, nanti ada lagi di waktu zaman di White House. Pokoknya gue tunggu dulu katanya. Michelle masuk kamar, anak tidur, baru dia ngerokok di belakang taman. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sam, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Gue selalu impressed dengan cerita soal Ted Kennedy ini, gimana dia last generation of Kennedy yang punya legacy besar di Senate ya, karena the rest of Kennedys kan hancur semua kan, baik karir pribadi dan karir politiknya. Maksud gue gini, tapi pelajaran berharga dari cerita ini kan gue, oh berarti gitu ya. Bener juga sih. For some point gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu, gue nggak ada ngalamin juga Dit. Menurut gue ya Dit. Tapi gue nggak dengan niat gini Dit. Orang kan banyak menanya gue, lu kok kenal orang di mana-mana? Gue baru ingat loh Dit. Kan gue bilang sama lu, tapi gue bukan bilang gue ini ya. Gue nih mentor politik tokoh nasional pertama gue nih, baru gue ingat nih. Tahu gak siapa? Fani Habibie bro. Iya. Ted Kennedy itu kan terfani. ya. Dan dia itu memang ngebukain jalan. Jadi gue baru ngeh juga gitu. Bener juga ya dia tuh. Lu bayangin ya. Ketika seorang Ted itu sudah menginginkan Obama ini jadi calon presiden, dia kan punya teman di mana-mana, bro. Betul. Udah lu pernah aja kalau gitu kan ya. Dan semua orang hormat sama dia kan. Hormat sama dia, ya kan. Wah, udah. Nah, di situ ya kita koin itu banyak di bab itu aja dia ceritain detail banget, bro. Intinya dilema. Dia bilang gini, gila aja gue jadi presiden. Gue ini kan baru bro. Nah, istilahnya belum setahun gitu. Belum setahun jadi senator. Ini hanya karena momentum pidato di National Democrat Convention ya. Pidato itu aja pidato. Itu maksud gue. Sehingga gue pikir-pikir, ya tokoh politik itu memang harus bisa menyampaikan pesan. Tapi kan dalam kepemimpinan, deliver message itu bagian dari kepemimpinan gitu loh. Maksud gue gitu. Misalnya ya. Enggak, ya for some point bagi pengkritiknya misalnya Mas Anies, saya kira gue bisa terima juga loh. Kenapa orang bilang, oh Mas Anies gak bisa kerja apa-apa, itu kan kata lawannya. Kalau kata orangnya kan, kata timnya masih jago kerja dengan segudang prestasi. Tapi at the end of the day, dia memang pandai menyampaikan pesan bro. Betul. Oh lu motivator, nggak ada urusan. Kan dalam kepemimpinan itu menyampaikan pesan. Mungkin kira-kira bagi lawan Obama kala itu, bahkan jangankan lawan di ini, jangankan lawan di Republik ketika dia jadi capres, primary pun dia dihajar dengan itu, lacks experience dan hanya modal pidato, bro. Betul. Dia ngomong, tapi gimana orang tergugah sama pidatonya? Dan serangan lawan-lawannya di konvensi termasuk Hillary Clinton itu sama dengan itu yang dipakai juga oleh McCain untuk nyerang dia, ya kan? Iya. Yang satu national hero, yang satu lagi modal pidato. Iya, jago pidato aja. Modal pidato. Dan ternyata dia tulis, dia sadar bro. Ya mau gimana lagi? Gue memang anak baru, ya modal gue itu doang. Betul. Nah ini menarik. Dan mungkin nanti ada nggak part ketika dia cerita, kalau gue baca profil biografi McCain, salah satu yang menjadi momentum besar Obama adalah pidato di Berlin kan? Ada nggak di situ? Wah ada bro, ada ya? Ada cerita bro. Wah itu gila, itu sadis lagi bro. Nah jadi bro, udah kan, jadi diceritain di situ. Nah dia pun sadar bro, dia tuh jadi extrovert ini punya partner namanya David Plouffe kan. Sebentar. Oh ya Plouffe. Nah udahlah. Ini dibuat analisa gitu, bro. Pokoknya udah bikin ad, udah buat iklan, udah mulai fundraising gini. Nah, di situ Obama ini dia gila, dia tuh naif, iya orang namanya idealis ya baru gitu. Dia nggak mau, udah karena dia organizer community, dia mau lawan katanya Republikan itu. Di situlah lahir barakobama.com. Yang dia mau ngelawan penyumbang itu, nah dia lawan yang $1, $5, $10 dan berhasil dia ngumpul karena itu udah movement bro, gelombang bro. Orang tuh masuk dalam gelombangnya dia, orang nyumbang duit dan duit yang dia kumpulkan bisa ngalahin duit penyumbang mahal ya Partai Republik itu. Nah
yang menarik dia ikut primary bro. Ikut primary. Nah ikut primary. Udahlah. Ini timeline waktunya 2000 berapa tuh? 2007 kali ya, 2000 ya. 2008 dong, 2007 2008. Ya. Oke ya. Nah, yang menariknya gini bro, buat tim dong. Nah, ini gak bilang nih, buat tim nih. Lawannya Clinton waktu itu ya, Hillary Clinton yang paling kuat ya. Banyak Pak, Hillary Clinton, kemudian banyak ada beberapa lah gitu kan ya. Jadi, wah yang menarik tau gak Dit? Mulai rekrut tim. Nah, tahu nggak Dit? Siapa pada akhirnya anak muda yang dipakai untuk menjadi speechwriter-nya? Nah, anak muda yang ikat kalimatnya itu John Favreau itu bro. Oh 6 gitu. tahun. Itu. Ya, jadi yang timnya Kerry itu. Dan yang dia ngekat dipakai sama Obama. itu yang jadi speechwriter dia sampai tamat di White House. Ini mirip banget lu kalau udah nonton Designated Survivor, udah nonton belum? Nonton, tamat juga gue nonton tuh. Si Iya. Seth itu adalah pengkritik Seth Wright. utama kan? Pengkritik Iya, utama Seth si Wright. siapa? Kayak India kan. Iya. Pengkritik utama apa bisa apa dia? Apa ini segala macam dia Iya. ngomong meragukan, akhirnya dia jadi juru bicara presiden ya kan? Jadi Iya, Secretary of Press. sekretari, iya benar. Ini terus nanti ini kan bos, lu nonton juga ya? Ada Emily. Emily mantap. Emily Early Baker. Emily ini Kellen McEnany nih bro. Iya, benar. Cerita bro. Lanjut. Oh, jadi orang yang mencoret-coret itu berarti Obama impress dong sama orang ini. Bahwa Sederhana, pertama kan gini bos. Ini anak muda, memang keahliannya di bahasa. Dan dia berarti sejiwa sama dia kan. Dia tahu, gila ini pidato keren, diedit sama dia, dicoret-coret. Ngerti gak maksud gue? Akhirnya diperlanin lah ibaratnya. ada fotonya. Nanti dilihatin tuh bro. Akhirnya ngerekrut tim, jadi nanti kepala koordinator speechwriter si anak muda ini. DO sekolah bro, umur 26. Ini maksud gue. Jadi kayak Ted Sorensen ya. Jadi ketika gue baca, iya benar. Ini apa namanya, Nixon ya. Kennedy. Kennedy dan Johnson ya benar. Ya Kennedy dan Johnson dan apa namanya yang akhirnya menikah dengan sejarawan presidensi kan, yang nulis apa namanya Tip of Rival itu kan. Iya. Pulitzer Prize itu. Jadi balik lagi, jadi dan salah satu fotonya tuh ada bro. Wah itu dilihatin foto bagaimana ya udah speech-nya presiden itu penuh dengan coretan. Wah coret sana coret sini, perbaiki lagi. Karena dia senyawa ini dia nulis bersama ya kan. Jadi maksud gua speechwriter tuh memang bukan gini loh Dit. Lu kasih naskah dibaca-bacain kayak politisi di Indonesia. Gue banyak lihat bro. Menteri, gubernur, wali kota yang bikinin tuh TA baru lulus doktor, MA di mana gitu. Buatin pidato untuk menteri atau gubernur yang bos menterinya cowboy, gaya pidato akademik ya orang bilang lah itu bukan buatan lu gitu loh bro. Bro, itu yang dilakukan oleh Soekardi Rakit Cakari bos ke Presiden Jokowi. Mereka udah bonding secara budaya dan akhirnya improvisasinya Pak Jokowi melengkapi apa? Dapat. Betul. Jadi gini bos. Dapat sekali. Betul. Kerasa. Ada Rosso di situ, ada Rosso dan ada kimia di situ. Jadi gini, dan terasa sebelum ada Mas Kardi, pidato Jokowi aneh. Karena tuh kayak punya orang dibaca. Iya, betul. Dan ini juga bos yang dilakukan oleh Yusril terhadap Soeharto. Dia menyelami kan, dia tahu dia Soeharto masuk dia kan gitu kan bro. Betul. Ada kimia di situ bro. Ya. Nah makanya gue bilang Mas Didi cocok jadi jubirnya Jokowi. Rosso ini dapat bro. Early Baker, bukan cocok. Oke. Terus. Balik lagi tadi itu. Jadi konvensi nih, masuk primary ya, Masuk primary bro. Oh. 2007-2008, oke. Begitu masuk primary, petain dong Hillary gini. Oh, ada berapa orang lah tuh lawan-lawannya, udah lupa gue siapa namanya. Sanders belum ya, Sanders ya? Oh, Sanders ada kali ya? Gua maju nggak Sanders? Enggak kayaknya ya. Tapi intinya gini, intinya bro, ada satu pidato Obama flop bro. Obama flop, salah ngomong, dan dia naif. Tadinya udah dibilangin untuk nggak nyampein pidato itu. Oh, dibully bro. Kennedy Hillary ngebully, wartawan ngebully, oposisi ngebully. Dia yang tadinya tuh pede sama pidatonya. Aduh, kacau nih flop. Pidato tentang perang Afghanistan atau salah ngomong gitu bro. Salah ngomong gitu. Tapi ini kayak pidato pribuminya Mas Anies gitu kali ya. Wah, kira-kira gitu. Salah ngomong bro. Bagaimana pidato tuh di spin di Fox, di Demokrat, di apa namanya, di CNN juga.
Nah, di situ dia mulai ngelihat, oh gini ya. Jadi dia yang tadinya pengalamannya masih di Springfield, bro. Mainnya di TV-TV lokal Chicago, bro. Wih, dia harus melihat dia. Nah, dia baru mengerti. Nggak bisa lu tuh bikin sendiri. Nah, ini menarik, bro. Nggak bisa, lu tuh harus ada tim. Nggak bisa, lu nggak ngerti kan tentang perang Irak, Afghanistan dan sebagainya itu. Walaupun, dia ceritain tuh di awal dia bekerja bipartisan itu, jadi waktu dia baru awal jadi anggota Kongres, dia tur Timur Tengah, dia tur ke Timur Tengah dan ke Eropa, ke ex-Soviet gitu. Kaget dia. Sebagai orang yang hanya isunya tuh DPRD, tiba-tiba dia lihat ke gudang senjata Amerika di Soviet. Oh gila. Dia lihat lagi kekuatan armada di mana. Gila banget di Amerika gitu. Nah, dia pergi itu sama senator-senator Republikan gitu, bro. Ini maksudnya ya berkawan juga dalam hidup. Ya ini kunker, bro. Kunker ya sama, ya kan. Begitu di publik berantem. Nah, jadi dia bilang, wah, singkat kata, bro, dia mulai terus membackup dirinya dengan tim-tim. Nah, ini kan gue mau kaitin tadi sama Kerry ya. Tahu nggak lo? Sebagai dia new kid on the block, dia tuh nggak punya orang, Pak, di Washington. Dia ambil aja udah semua orangnya Kerry. Nah, itu penjelasannya maksud gue tadi. Artinya, bro, advisor ininya, advisor itunya tuh nanti bergabung nggak nih, bro? Kerry waktu itu udah gak maju lagi jadi senat ya? Kan gak maju lagi, bro. Udah Obama udah gelombang ya. Maksudnya gak maju lagi. Nah, barulah kita ingat. Kenapa Kerry sampai sekarang pun bahkan. Nah, ketika Biden jadi presiden, dapat jabatan lagi Kerry, bro. Kerry apa sekarang ya? Kerry jadi apa? Jabatan untuk environment apa gitu. Ini utusan presiden khusus. Oh, kayak Rahmat Witolar gitu ya, modelnya ya? Tapi jabatannya dia Prof. Senat, bro. Jadi maksud gua, dan setelah Hillary kan dia Secretary of State, bro. Betul. Artinya tuh, jadi itu enggak, ya susah, bro. Bagi Obama, siapa bapak politiknya? John Kerry, Pak. Itu maksud gue, bro. Jadi nggak akan bisa dia istilahnya tuh gini. Kerry bukan cuma memberikan timnya yang terbaik, tapi juga memberikan momentum politik. Momentum, bro. Istilahnya gini, bro. If you go to dance floor with that girls, you have to go home from dance floor with that girls. Lu jangan lantai dansa dengan fulan pulang sama fulana. Nggak boleh dalam politik, bro. Bedanya Pak Jokowi momentum politiknya dihadirkan oleh orang yang membenci dia, kayak Pak Bibit Waluyo kan. Pak Bibit itu kan ngatain bodoh apa segala macam. Itu jadi momentum kebangkitannya Jokowi secara pribadi. Jadi momentum naik dulu. Tapi gini, itu baru di level daerah. Belum Jakarta, bro. Loh, itu kan yang menuju ke Jakarta kan, itu maksud gue. Menuju Jakarta. Pabrik es itu kan. Iya, pabrik es. Itu kan yang membuat Jokowi. Dengan cerita ini, gue nggak itu di hikmah kan ya. Menarik. Dengan cerita ini, akhirnya terkonfirmasi lagi bos teori politik paman, Ri. Politik itu akhirnya hubungan individu. Dengan akhirnya Obama itu, akhirnya rasa utang budi sama John Kerry. That's why Jokowi ngangkat Prabowo jadi Menhan. Simple as that juga, bro. Iya kan, bro? Bos, itu yang gue bahas tadi. Misalnya kemarin gue baca berita nih, misalnya gimana nih Mas Ahok, Mas BTP, pidato dia. Pidato tadinya saya nggak diinginkan, Bu Mega saja yang memperjuangkan saya jadi jadi gubernur. Tell the truth, but not all the truth. Awalnya kan pas PDIP bukan maunya itu. Awalnya kan fokus ada Ruhyana. Tapi Prabowo yang ganteng. Prabowo. Nah ini the other story dari sisinya Prabowo. Prabowo yang datang ke Bu Mega itu ngebawa Ahok, bro. Di Tempo pernah naik kok itu. Iya, Prabowo ngebawa Ahok dan Ahok itu nggak dikenal, bro. Gerindra, Pak. Jadi menurut saya, ya Pak Ahok cerita juga dong, dia dari Gerindra. Jangan bilang-bilang langsung PDI aja, pernah Gerindra loh. Ya, memang Pak Ahok itu Pak Ahok itu bela-bela Bu Mega ketika pemilu yang kedua 2017, bukan yang 2012. Itu, bro, maksud gua at the end of the day kan ini cerita dasar, bro. Kan di politik tuh orang sedang cerita half story gitu loh, bro. Iya. Nah, jadi the truth, but you telling the truth, but not all the truth. Tapi kata penulis lain, if you telling the half truth, you are the literary liar. Mati kita.
Nah, Jadi dan waktu itu memang Bu Mega memang memperjuangkan Pak Ahok setelah dibawa Pak Prabowo sebenarnya kan. ini maksud gua ceritanya dari awal dong. Iya. Ya, Bisa maksud Apis gua berhadapan dengan suaminya sendiri Pak Taufik waktu itu ya. yang Yang Mega fokus ada, ya. ada Ruliana, ya kan? Oh, panjang lah cerita. Oke. Kembali ke ini kembali ke konvensi. Ya, maksud gua kan ini bilang ya, at the end of the day nggak bisa bro. Di politik tuh gimana ya bro? Hubungan antar individu. Orang bisa, jadi tapi nggak apa-apa juga bahwa mungkin sadar juga gitu. Itu kita akan berantem, tapi nggak bisa. Kayak ada poin-poin gitu bro. Poin 1, oke. Poin 2, lu dapat poin gitu Pak. Dan yang paling penting itu notice. Nah ya, cuman kan gini bos. Ketika makanya orang begitu gila-gilaan memperjuangkan kursi di belakang presiden gitu misalnya. Iya kan kembali kepada hubungan individu tadi notice kan. Iya, hubungan individu artinya balik lagi mas gue kan kayak jadi gue baru ngerti di situ baru bro. Dia memformat tim, dia maju presiden, lawan McCain, akhirnya menang bro. Dan dia bingung bro, dia orang baru. Nah yang terjadi adalah bro, udah dia tuh gak punya tim. Dia yang diambil itu bro udah alumni Clinton sama alumni Kerry, udah simple as that. Makanya Hillary Clinton jadi Secretary State juga kan segala macam. Kemudian Lawrence Summer tuh main jadi tuh Lawrence Summer SNI-nya ini menteri ini rektor Harvard bro. Rektor Harvard benar. Rektor Harvard ekonom jadi menteri. Jadi karena Obama itu anak baru Pak. Ini kayak Pak Pratik gitu ya Pak Pratik. Iya kira-kira Pak Pratik. Jadi maksud gue lihat ya serius nih gue tuh ya nggak tahu. Gue hanya ngeliat pola, makanya gue ini menganggap gue belajar dari saya, nggak apa-apa juga kita belajar dari sejarah Amerika ini dari presidensinya Obama. Ternyata banyak mirip-mirip juga sama kita bro. Makanya. Atau nature politik memang begitu kali ya. Mungkin political nature memang begitu kali ya untuk para. Mau dimanapun gitu, karena kan gini loh mas gue. Dan tipikalnya untuk orang-orang baru terjun dalam politik nasional gitu kan. Obama ini kan mengalami transformasi dari kepemimpinan daerah menjadi pemimpin nasional gitu kan. Oke ya. Makanya karena kita senang supaya gua nggak terlampau halu membahas buku Amerika di Indonesia. Yeah. Sama juga sama Pak Jokowi bos. Kita lihat Pak Jokowi tim awalnya. Sama juga seperti Pak Prabowo dan Pak SBY yang tadinya kepemimpinan militer menjadi dia makin banyak kenal sipil setelah itu gitu kan. Nah, gitu. Jadi maksud gua dalam perjalanan tapi bedanya Ri Pak Harto lagi Pak SBY dan Pak Prabowo memang udah pemain lama di politik nasional. Ya, tapi masalahnya sipil ke militer ke sipil bukan daerah ke nasional lagi. Jadi ada pola yang berbeda. Tapi menurut gua orang militer itu juga bergaul dengan para teknokrat sipil. Menurut gue tapi kan belum sedalam itu ketika dia memang mau run in election itu jadi problem yang berbeda. Tapi gini kalau gue mencoba mengaitkan dengan pengalaman gue terus ngelihat juga di Indonesia gue lihat gini bos ya at the end of the day itu playbook gak mungkin Obama itu bawa tim Springfield dan Chicago-nya dalam permainan Washington itu loh maksud gue bro. Akhirnya dia lakukan adalah beda bos Pak Harto Pak Harto itu bawa geng di Ponegoro-nya, Pak. Betul, bawa Ali Murtopo, bawa Yoga Sugama kan? Bawa Ali Murtopo, bawa Yoga Sugama, bawa... ini bawa nih kan? Nah, dan sama juga, pernah ditulis oleh Tempo, either walaupun Pak Jokowi ngebawa, mungkin istilahnya tuh network solonya, tapi at the end of the day itu hanya satu dari begitu banyak dot bro. Ya, akhirnya dia mesti, udah. Pokoknya bos di tim di tim teknokrat. Nanti ini ada geng nih kan, ada Andi Wijayanto, Bang Andrinov, kemudian siapa namanya Pak Pratik dan kawan-kawan, Cornelis Lai itu kan wah ini satu sendiri. Karena Jokowi nggak kenal Pak, nggak ada itu bahkan ketika dia di wali kota Solo itu kan dunia pergaulannya gitu loh bro. Tapi kan untuk menjadi presiden, lo mesti ada orang yang mikir-mikir gitu ya. Ini sangat relate dengan cerita Obama ya, benar. Sangat relate. Sekarang bawa gerbong hippie gitu misalnya kan. Iya. Sekarang bro, sekarang udahlah gue bawa karena gue susah. Lebih advance benar. Yang pertama ini gimana? Misalnya Pak Jokowi di periode pertama gue ini nggak kontrol amat nih sama orang-orang. Tapi gue terpaksa ada dari Ted Kennedy kan, ada dari Kerry. Begitu periode 2, nggak ada semua mesti adik-adik gue. Kan gitu. Semua bisa patuh sama gue. Kan itu bro. Lu lihat bro, ini kan udah lebih muda dari dia. Geng-geng hipmi kan dia merasa dia anak hipmi juga. Walaupun hanya di kota Solo, ya kan. Sementara yang lain ini, kalian gue nih bos kalian sekarang kan gitu bro.
Kalau kemarin kan dia masih ada sungkan-sungkannya ya, mas gue mikir-mikir, oh mas gue itu yang gue mau share gitu, oh gitu ya, jadi mas gue. Jadi pelajaran itu soal transformasi kan, jadi dia punya ruang dari daerah ke pusat. Dan orang-orang yang sudah ada enklave itu, ya memang orang yang udah biasa dalam politik. Ini yang biasa Paman Sab sampaikan, ketika lu maju dalam pemilu, lu akan ketemu best talent dalam campaign. Ketika lu bangun usaha, lu akan ketemu best talent dalam bisnis. Nah, tapi ketika lu bangun partai, lu akan ketemu dengan best talent di dalam politik, gitu kan? Ya gimana bangun partai kita? Ya. Nah, makanya Pak Prabowo ketemu best talent politik kan, Pak SBY. Siapa tuh? Siapa? Best talent politiknya Pak Prabowo siapa? Banyak. Kan di Gerindra tuh banyak orang bagus. Di Demokrat banyak orang bagus. Gitu kan? Jadi krem de la krem ya, mungkin kayak Pak Jokowi sekarang ada old crack politiciannya, ada Pak Luhut di situ kan yang megang macam-macam, kemudian ada Pak Pram, ada Pak Cahyo di situ kan. Tim gitu kan, dia meracik tim karena dia meracik tim apa sendiri kan. Nah, jadi menurut gua oke. Bro, kembali ke Obama. Nah, itu yang menurut gua menarik ya. Oh, jadi gua bisa punya benang merah. Kenapa? Karena kemarin tuh jujur gua bingung tuh. Biden ngangkat John Kerry, apa nggak ada orang lain lagi gitu kan? Ya tapi gue baru ingat Biden ini kalau nggak didukung Obama, bos. Kalau Obama nggak turun gunung, bro. Kalau Obama tidur aja di Springfield atau di Illinois itu, bro. Di Hawaii, dia punya rumah baru di Hawaii, bro. Dia nggak ikut pemilu kemarin, bro. Kalah itu si Biden. Dia turun tangan, dia pakai buat iklan apa segala keadaan. Dia tahu kan, begitu dia turun tangan dan dia juga sama bahwa Biden ini kan wapresnya dia. Jadi nih Obama cawe-cawe di presidensi ini, bro. Pakai ini, pasang ini, taruh ini deh. Seperti yang pernah kita bahas di Paman Sab, dan ini adalah presiden Amerika pertama yang turun gunung ya. Iya, ngelawan tabu. Karena biasanya udah fade away ya dari politik ya, kayak Pak Habibie lah. Presiden Amerika itu kayak Pak Habibie gitu kan, begitu selesai presiden itu selesai. Tradisi itu sudah dimulai oleh George Washington kan, yang meninggal di kebun anggur jadi petani anggur, bro. Dia kembali bertani anggur kan. Nah, maksud gua, tapi gini sih, bro. Maksud gua, ya itu satu babak sendiri ya. Babak yang menarik itu. Mif, lu coba ceritain pasti kan ada memoir ini, kita sisir satu pelan-pelan nih ya. Kita sisir pelan-pelan nih. Jadi enak. Menarik. Setelah flop itu, momentum apa yang bikin Obama balik ke dalam orbit lagi? Ya, nah, bukan dalam orbit. Kan mulai pidato di primary. Dia salah, bro. Dibully. Nah, di situ dia baru sadar dengan opini lawan. Jadi yang tadinya dia hanya mengikuti kata hati. Ya, ini lucu nih, bro. Kayak gue berantem sama Ari. Gak bisa nih. Gini gak bisa. Berantem gue, nanti gue ngambek sama dia. Kata Ari, gak bisa dah. Lu harus ini. Lu harus dengerin gue nih. Lu harus denger aja. Gue kan sadar juga gue. Gue harus dengerin Ari nih. Ngerti gak maksud gue? Gak bisa gue. Ya bisa jadi juga kata hati gue salah. Iya kan? Bisa jadi gue, ya maksud gue naif gitu ya. Maksud gue gini loh, Dit. Lu mau jadi calon presiden. Dengan pengalaman lu yang singkat dan pendek dan merasa hebat aja lu mau pidato-pidato lu ini. Begitu lu salah ngomong lu dihajar. Artinya apa? Dia baru sadar. Next ini kalau gua ngomong, gua mesti ada datanya. Gua harus lihat apa kata Fox, apa kata konservatif. Apalagi orang kayak Obama ini susah kan, karena dia nggak pernah kalah, bos. Dia menang. Iya. Maksud gua kan, wah naif. Dan hidup dalam politik naifnya dia kan. Dengan kenaifan gue bisa menang kok gitu loh. Iya. Gue datangin kayak lu gitu. Dan gue datangin satu persatu senator. Ya dan itu udah Jokowi nggak pernah kalah. Enggak. Dia pernah kalah dulu sekali. Jadi dia waktu primary DPRD itu dia ada kalahnya dulu, bro. DPRD kalah dulu dikit sekali, kemudian maju lagi. Ya ada itu, bro. Ya cuman skalanya nggak besar lah, bro ya. Jadi maksud gue relatif smooth aja. Jadi maksud gue di situ dia stres. Gitu banget ya politik, dia bilang. Akhirnya dia mulai, dia duet nih, bro. Dia duet sama si David Plouffe ini, bro. Oh, anak muda ini gila lah. Duet. Nah, satu lagi ada lagi nih, bro, soal fotografer. Ada ini pokoknya yang berkesan di gua aja ya. Gua jujur aja gua nggak bikin poin. Jadi gua yang berkesan di otak gua aja. Fotografernya boleh gua sebut? David Plouffe. David Plouffe. Plouffe ini lucu, bro. David Plouffe itu. Oh, bukan Pete Souza ya? Sorry. Pete Souza. I'm sorry. Pete Souza. Sorry. Oh, Pete Souza, bener kan? Pete Souza kan? Nah, Pete Souza ini menarik lagi, bro. Nah, Pete Souza ini
Pete Souza ini fotografer dia sejak dia maju politik dari bawah, bro. I see. Jadi I see. gitu. Kalau Pak Jadi Jokowi itu punya Agus Suparto sekarang, Pak Jokowi. jadi nih Agus Supartonya dia nih, bro. Atau misalnya Ya. Hanungnya SBY kan. Ya. Nah, Bukan Kalau wartawan di- kalau di bukan Jeffrey juru foto Giovanni, kepresidenan, bener. kalau Jeffrey Giovanni itu Darwis Triadi nih. nah. Beda, bro. Ini jadi nggak beda-beda. Bukan Darwis Triadi. Darwis Triadi itu fotografer Profesional. Profesional, ya. Ini dia memang jurnalis foto, Dit. Iya, Agus Suparto. Pak Agus, Mas Agus. Souza kita, ini gaya juga dia, bro. Jadi waktu di Adis termasuk salah seorang yang direkrut bareng sama si ini, bro. Sama David Plouffe ini, bro. Dan Pete Souza ya, ini- betul ya, Pete Souza ya. Nah, dia tengilnya sama kayak Didit, bro. Ngehe Betul. gitu kan. Begitu dia diajak, kata dia sama Obama, oh mau. Bro. Oke, lu mau jadi fotografer politik lu. Satu syarat saja. Kalau ini nggak lu kasih, gua nggak mau jadi fotografer lu. Terjawab sudah selama ini. Apa itu? Gua mau unlimited akses pada lu 24 jam. Nah, matikan lu. Gila, bro. Kata Obama, oh oke. Jadi, bro, Pete Souza itu level rahasianya sama kayak CIA. Bahkan serahasia apapun terrapat, dia ada di situ. Jadi kalau lu mau tanya Obama rahasia-rahasia kebijakannya, Pete Souza ikut. Ya, makanya setelah presidensi Obama, Pete Souza mengeluarkan buku Unintimate View ya. Nah, makanya gua lagi nyari-nyari kontak dia nih, bro. Mudah-mudahan gua bisa ajak dia ke Indonesia. Kita bikin workshop dulu, bro, sama Pete Souza. Lumayan nih Iya, cuannya kayak gini, bro. Betul. Bro, jadi bro, wah di situ diceritain gimana Pete Souza itu, ada juga bab Pete Souza, bro. Jadi Pete Souza ini ya beberapa halaman lah gitu kan ya. Udah, bro, di momen-momen penting selalu ada. Pokoknya ya waktu Obama, makanya ada kan foto yang Unintimate Face. kan banyak ya kejadian-kejadian keren. Oh, Souza tuh keren banget dan sangat dekat kan ya, bro. Betul. Kayak Obama tuh di sampingnya aja, itu dia punya dia. Dan istilahnya, bro, Secret Service tuh nggak berani sama dia, bro. Bro, Pete Souza tuh kayak Obama's pet aja kan, petsnya Obama aja kan. Di bayangannya dia. Dan itu Dan- dia. Nah, itu. Dan Pete inilah yang memulai foto candid, bro, di dalam Di White House ya? Pemimpin politik. Nah, jadi intinya dia fotonya candid namanya? semua. Jadi dia benar-benar punya akses tak terbatas dengan Obama dan dia mengetahui konteks karena dia jurnalis foto kan, bukan Betul, fotografer betul. indah. Jurnalis foto, makanya Dia bukan Darwis Triadi, dia tapi bukan Darwis Triadi. dia seperti siapa ya jurnalis foto ya? Ya Mas Anung tuh. Mas Anung tuh jurnalis foto. Mas Agus itu jurnalis. Agus Suparto itu wartawan angkasa, Bos. Jadi gitu Ya, ya. benar. Jadi gini, kalau gua tuh gini. Gua ingat tuh gini nih. Si apa namanya? Gua nggak lupa gua namanya, Bos. Lu pernah tuh. Lu pasti tahu, Dit. Ada mbak-mbak, Dit. Di Itu jurnalis foto sejak gua demo-demo sampai terakhir. Dia tuh jilbab tapi agak cowboy gitu loh, Dit. Ingat gak lu mbak siapa, Dit? Wah, itu tuh. Antara Dia- kayaknya ya. Enggak, asing. Oh, asing. Pernah diliput sama Tempo atau sama apa gila. Jadi mas gua tuh cerita Pete Souza ya. Nah, nanti tuh Ya. ada cerita gimana akhirnya bisa lupa gua. intinya bab ini ditutup dengan bab paling akhir. Bab paling akhir itu ini, bro. Dia kan jadi gini, memoir ini nih akhirnya 4 tahun itu nggak bisa satu memoir. Menurut editor Obama ini dibagi 2. Jadi akan ada yang keduanya nih, bro. Karena ini dari start presiden, bro. Sampai dia mau re-election terbunuhnya ini, bro. Osama bin Laden, bro. menarik. Osama bin Laden. Bro, Itu bab ini ya, bro. Coba lu ceritain karena McCain dalam memoirnya juga dan dalam filmnya di HBO, McCain kan bikin film tuh The Game Change kalau nggak salah ya. Yeah. HBO bikin film itu menarik sekali dan salah satu game changingnya Obama, momentum penting Obama adalah pidato Berlin. Ya. Nah, coba lu ada perspektif nggak di buku Jadi itu? gini, soal Berlin? pidato Berlin itu diceritakan di sini. Jadi pidato Berlin tuh gini ya, bro ya. Itu tuh kayak orang Ini Fajar bisa kasih input dikit nih. Menarik bagus ini nanti. momentumnya Video gini. dikit. Pidato Berlin tuh kayak jadi kayak jadi momentum 1, momentum 2, momentum 3 gitu loh, bro. Nah, pidato Berlin itu kan di campaign.
di campaign ngelawan McCain yang sangat heroik kan bro kan, sangat heroik. National Pahlawan hero, perang. bener. Sementara Obama ini apa gitu loh bro, ya kan bro. Nah tapi bro ini Kennedy bro, ini Kennedy. Karena Oh, ini kerjaannya Ted ya berarti ya? Kennedy, Ted ya? Kennedy juga. Kenapa? Kennedy itu tipping point-nya adalah pidato Berlin juga bro. Pidato Berlin itu kan jadi heroisme Obama itu ada di situ kan bro. Jadi gitu bro. Jadi mas gua apa namanya situasinya seperti itu dan menggambarkan secara utuh. Jadi akhirnya gue ngeliat gini ya, Obama tuh bener-bener the power of hope and story itu ada di dia. Jadi susah dia ternyata di awal itu ya dia sadar juga bahwa dia tuh gak ada experience gitu loh bro. Jadi ternyata tuh kalau lu hanya ngandalin ngehajar-hajar lewat pelajaran gue gini, lu kalau dihajar gak punya experience lempur kayak biasa aja gitu loh bro. Ketika lu ada momentum dan itu relevan sama orang banyak, lu mau apa? Nah, gitu yang gue lihat dari Obama ya. Dan mas gue, lu kan tadi bahas Pete Souza ya. Dari Pete Souza itu ceritain bro, bagaimana dia mendapatkan jepretan-jepretan di momen-momen yang Langka. nggak mungkin gitu ya. Itu kan masa dia misalnya gitu, lu mau ini lu lagi penggeledahan ini, lagi waktunya Osama ditangkap bro. Ya kan? Karena udah ketahuan dari intelijen kan bahwa Osama di sebuah rumah di Pakistan kan, dekat Akmilnya Pakistan. Jadi tuh tiba-tiba tuh operasi Navy SEAL udah waktunya nih sekarang. Obama tuh telat datang bro. Makanya Obama dicerita di episodenya udah ngambil dulu. Jadi tempat duduk itu Obama nggak duduk di tempat presiden, Hillary yang duduk di situ kan, jadi nganga gitu. Dia duduk di sudut gitu loh bro. Oh gitu. Nah, dia duduk di sudut. Oke, ya. Iya karena ya udah Obama orang udah kaget mau penggeledahan, dia datang telat. Nah di situ dia cerita Pete Souza bisa mengambil momen itu kan baik kata dia. Lu bayangin kan bro, itu kan yang di sana tuh cuman CIA, tapi rahasia semua bro. Nah Pete Souza bisa masuk jadi. Dan ada fotonya di buku itu ya? Ada fotonya, itu foto legend kan, yang Hillary nganga itu kan. Nah itu satu-satunya operasi Navy SEAL katanya yang itu live bro. Jadi Obama nggak mau, jadi dia mau menyaksikan bener. Lu bayangin bro, Obama ngeliat kan gimana matinya Saddam ditembak bro. Iya. Kok Saddam, sorry. Osama. Nah itu bab terakhir ya, ditutup di situ. Nah yang kedua, jadi 3 menurut gua penting ya naik. Yang kedua dealing di presidensinya. Nah yang menurut gua itu tadi lu belum cerita nih soal gimana dia minta izin sama Hillary sama Michelle ketika mau jadi capres. Enggak, kalau minta izin jadi capres itu akhirnya gini, dengan pengalamannya dia Senat. lucu nih, Senat tadi. Nah, ini menarik. Cerita nulis buku, bro. Jadi ada dialognya, bro. Bagaimana dia mengingatkan Michelle, gue minta izin maju capres aja. Udah Michelle udah udah senator, udah mengalami momentum juga bisa kan. Tapi kalau lu nggak terlibat, gue nggak mau. Michelle-nya terharu. Tapi yang menariknya ini, Obama mengingatkan gimana Michelle ngebully dia tentang dia nulis buku. Dan ternyata bro, dia kaya raya dengan 2 buku itu bro. Karena tadinya kan buku itu mau ditulis, Audacity of Hope dan Dream of My Father itu kontrak dengan penulis dengan penerbit untuk membayar tagihan-tagihan dia. Nah si Michelle bilang, ya gue percaya sama lu gitu. Karena tadi halunya udah terbukti 2 bro. Iya. Kehaluan dijawab dengan fakta dan ini ya. Halu itu jadi lucu bro, jadi dia halu kan. Tadinya bisa, lu bayangin perempuan bro, apaan sih lu mau jual kisah hidup lu untuk ngasih makan anak gua kan, kira gitu bro. Ini sama kayak ada calon mertua yang ragu menantunya, ini apa nih musisi doang, ini mau ngasih makan anak gua apa gitu kan. Ya Ari Putra bro, kayak Ari Putra. Aku mau gitu ke situ bos. Tapi Ari Putra goyang bos. Ari Putra ini kita bongkar rahasia bro, dia ini mempersunting anak kandung seorang scholar besar di dunia politik Islam. Betul. Dengan modal omongan doang bro. Kan pertanyaannya pas gua lamar, what is your plan? What is your plan? Ya, bukan what did you do, bos? Bos,
Mudah-mudahan Didit juga gini calon mertua ya bos. Kalau what did you do udah pasti gak dapet bro. Berat itu what did you do. Lucu bro, gue ngakak. Tadi itu tuh gimana ya? Ya di situ gue lihat dia pandai bercerita. Ya dia bisa, dia teknik menulis juga kan. Dan tergambarkan ya dramatisnya, lucunya, Gitu. humornya ya. Bayang kan, Betul, yang betul, tadinya betul, dia betul. dan itu best seller bu. Jadi Audacity of Hope dan The Dream of My Father. Lu bayangin kita aja ngebahas sama Om. Lu bayangin ya, kita aja ngebahas sama ini, sama apa namanya, sama siapa? Bang Mas. Nah, ada cerita lain lagi nih. Ini yang agak random ya. Cocok nih, harusnya Mas Bas kapan bisa ikut nimbrung nih soal Obama Jadi dia. makan dulu Prisland. Jadi gini, habis itu gini bro, ada cerita lagi bro. Setelah pidato di ini, jadi itu ada periode Audacity of Hope dan Dream of My Father bestseller. Dia pidato di National Convention, dia jadi selebriti dunia. Tapi belum jadi capres. Itu udah sampai ke Indonesia. Itu Mas Bas tuh mulai nulis-nulis ya kan. Buku Audacity of Hope itu diterjemahkan di Gramedia, bro. Itu tuh Obama belum jadi presiden. Mas Bas sudah ingat kan lo Mas Bas cerita kan dia Buku kuning itu kan. ya buku kuning dan dia pergi ke pelantikan Obama kan. Jadi dia mengikuti kan fenomena fame-nya Obama kan. Nah, Yeah. dia pulang ke kantor, dia ke Kenya kali kedua setelah dia mau jadi capres ini. Ya, harus lah udah dapat suara Afrika kan. Dia enggak sama lagi bro. Jadi dia, yap. Sebentar lebih puji enggak? Sebentar lebih bisa nih bro. Coba sekarang ngomong. Inilah Obama memang Sebentar, kita pindahin nggak apa-apa. Kita pindahin dulu pakai mobile. Nggak apa-apa kan bro? nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya. Wah, Michelle nih bro. Sama anaknya Obama siapa namanya? Gue lupa. Siapa nih anaknya? Gue lupa nih. Aduh, siapa ya namanya? Sasha dan Malia. Nah, Kalau Chelsea itu anaknya ini Clinton ya, Chelsea ya. Makanya dikasih anak perempuan. Bisa ya, gue nggak apa-apa. Rafathar. Lagi seru. Nah kita kan ini kan bro, bukan live kan. Lagi seru. Saya bagus nih, kita sisir satu persatu kan Ri ya. Ya nanti kita bikin jadi 3 video aja kalau gitu. Iya, menarik. Jadi Kita jemput, pakai time frame. Seru. Ntar ada cerita. Aduh, gue ngakak juga mas gue. Yang gue ngakak ini soal buku tuh ngakak gue bro. Karena gue juga pernah digituin sama Bibi Sap bro. Lu jual mimpi aja lu ngawinin gue. What is your plan dari ya, bukan what did you do ya. Iya, Makan lo, gue gitu ya. Modus laki-laki bro. Modus juga. Itu. Obama juga ngebodosin Nick Maisel dengan jual mimpi. Oh, kalau gue ditanyain what did you do langsung gue clueless gue langsung. Apa itu? Bro, kalau gue beda, gue bisa lebih fase bercerita what did you do bro, dibanding what is your plan. What is your next plan.